Oke, kita menuju ke sesi yang kedua bagi teman-teman yang baru gabung. Ini merupakan sesi yang kedua. Sesi yang pertama tadi sudah tentang yang IPS. Untuk sesi kedua ini, Ibu akan sedikit nanti menayangkan penjelasan tentang bahasa Indonesia. Ya, target kita bahasa Indonesia ini adalah kalian mendengarkan sebuah teks eksplanasi, kemudian kalian mencari informasi penting yang kalian dengarkan. Tetapi untuk Zoom kali ini, kalian belum sesi mendengarkan. Nanti yang sesi mendengarkannya Ibu kirim lewat GC. Ya nanti di GC berarti akan ada tugas. Langkahnya kalian mendengarkan dulu rekaman suara tersebut, kemudian baru kalian menjawab atau mengerjakan instruksi dari pertanyaan tersebut. Nah, sebelumnya itu ini punya tayangan penjelasan terlebih dahulu bagaimana sih nanti kita menyelesaikan teks yang kita dengar ya. Oke. Pak Mega Jaya. Jadi siapa tahu suara Pak Mega Jayanya itu terlihat di layar kalian? Sudah terlihat di layar kalian? Belum terlihat, Bu. Belum, Bu. Ya, Bu, belum terlihat. Nah, udah, Bu, udah. Sudah. Udah, Bu. Empon. Teks ini tidak ada di buku paket kalian, ya. Ini contoh teks yang tidak ada di buku paket kalian, ya. Jadi bacaannya tidak ada di paket kalian ya. Ibu mulai ya. Ada teks eksplanasi yang berjudul Bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN. Nah, teks eksplanasi ini diambil dari Antara News. Pewartanya adalah Mona Lisa dan dikutip pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015. Ini adalah contoh teks eksplanasi. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang paling besar. Bahasa Indonesia berasal. Kalian dengar? Dengar, Bu. Kalian Dengar, Bu. tapi Besar, Bu. gimana? Kau udah besar. Terlalu besar. Suaramu Aku udah besar. Mendengar. Suaranya yang besar. Wow. Ibu ulangi lagi. Ibu ulangi lagi ya. Timnya Tri. Sudah terlihat di layar? Belum, Bu, masih loadingnya ini udah. Udah. Ibu kasih pengantar terlebih dahulu. Ini yang kalian simak, yang kalian lihat di layar kalian ini itu merupakan contoh teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini tidak ada di buku paket kalian karena teks ini diambil dari Antara News. Antara News itu adalah sebuah surat kabar, ya. Di mana ini terbit pada hari Kamis 17 Desember 2017. Ini adalah contoh teks eksplanasi, ya. Kalian silakan simak lagi ya. Ibu full screen dulu. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Ibu play ya. Dari negara dengan penduduk sekitar 250 juta. Seharusnya bisa menjadi bahasa ASEAN. Kata guru besar tetap bidang linguistik Universitas Mataram yaitu Profesor Dr. Masun MS di gelar wicara internasionalisasi bahasa Indonesia di Universitas Negeri Jakarta pada hari Kamis. Menurut Masun, bahasa Indonesia itu memang hanya memiliki
90.000 kosakata, tetapi mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru. Sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya. Misalnya dari kata hati banyak dikembangkan menjadi mata hati, jatuh hati, patah hati, dan lain sebagainya. Atau dari kata anak bisa berkembang lagi menjadi peranakan, kekanakan, kanak-kanak, dan sebagainya. Jelas Masun. Pada kesempatan yang sama, budayawan Indonesia yang bernama Frans Magnus Suseno atau akrab dipanggil atau disapa Romo Magnis menilai bahasa Indonesia itu layak menjadi bahasa global. Dalam bahasa Indonesia, kita bisa mengungkapkan apa saja. Jadi masuk akal kalau bahasa Indonesia diakui di ASEAN. Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku dan bisa berkembang. Itu ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyayangkan semakin banyak generasi saat ini yang merasa lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama ketimbang menggunakan bahasa Indonesia. Bagi saya mengherankan orang Indonesia pakai bahasa Inggris di rumahnya. Kemampuan bahasa Inggris cukup dipelajari sebaik mungkin sebagai bahasa asing. Saya dukung orang kita bisa bahasa asing, bisa maju. Tetapi kalau bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu diganti, rasanya kosong karena tidak menyentuh ke hati. Jelas Romo Magnis yang belajar bahasa Indonesia sejak tahun 1962 itu. Nah, tadi menyimak serius atau sambil bermain? Serius. Nah, pertanyaan Ibu, terdapat berapa paragraf? 3. 3 paragraf. Oke, bagus. Berarti menyimak dengan serius. Ibu lanjutkan lagi ya. Kelihatan, Bu. Diambil dari sumber www.antaranews.com. Tadi adik-adik betapa kayanya bahasa Indonesia yang kita miliki. Nah, dari teks eksplanasi tadi, kita mengetahui bahwa bagian-bagian dari teks eksplanasi adalah ada topik masalah, ada deret penjelas, dan ada simpulan atau pesan atau pendapat pribadi dari penulis. Nah, sebenarnya tadi hanya ada 3 paragraf ya. Nah, paragraf terakhir ya itu bisa berisi deret penjelas dan simpulan atau pendapat dari penulis. Ingat, tadi hanya ada 3 paragraf ya. Teks eksplanasi, Ibu ulangi lagi, teks eksplanasi itu ada deret pembukanya atau bagian pembuka, kemudian penjelas, dan bagian simpulan atau penutup ya. Di sini tulisannya ada 4. Ini yang benar adalah ada 3 paragraf. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang paragraf pertama, topik masalahnya adalah bahasa Indonesia itu layak menjadi bahasa ASEAN karena berasal dari negara yang berpenduduk terbesar di ASEAN. Itu topik masalahnya. Lalu deret penjelasnya apa? Nah, di situ dijelaskan oleh Prof. Mahsun ya, bahwa bahasa Indonesia itu memang hanya memiliki 9 kosakata, tetapi bisa menciptakan kosakata baru. Sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa yang kaya. Lalu menurut Frans Magnus Suseno, bahasa Indonesia itu layak menjadi bahasa global karena bahasa Indonesia ini, dengan bahasa Indonesia kita bisa mengungkapkan apa saja. Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku, dan bisa berkembang. Sedangkan untuk paragraf ketiga itu sebenarnya berisi deret penjelas dan simpulan adik-adik. Nah, deret penjelasnya adalah Romo Magnis ini menyayangkan generasi muda yang saat ini lebih memilih bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Ia mendukung kok orang Indonesia itu bisa bahasa asing. Tetapi jangan sampai bahasa Indonesia sebagai bahasa utama itu digantikan. Karena nanti rasanya kosong ya. Rasanya berbeda juga kalau kita
tidak memakai bahasa utama kita, yaitu bahasa Indonesia. Lalu paragraf kedua terdapat dari penulis. Nah, Oh, itu tadi. Kaget aku. tapi jangan sampai Oke, oke. mengganti bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Nah, sebelum Ibu masuk ke lembar berikutnya, akan kembali dari ketiga paragraf. Oke, diam dulu ya. Dari ketiga paragraf tadi dapat kita temukan, dapat kita peta-petakan bahwa paragraf pertama itu merupakan paragraf yang isinya tentang topik masalah atau pendahuluannya. Ya, itu terdapat pada paragraf pertama. Apa topik masalahnya? Topik masalahnya itu adalah bahasa Indonesia layak menjadi bahasa ASEAN karena berasal dari negara berpenduduk terbesar. Itu topik masalahnya terdapat pada paragraf pertama. Nah, di dalam teks eksplanasi itu ada paragraf kedua. Paragraf kedua itu biasanya berisi tentang penjelasan. Nah, kalian bisa menguraikan penjelasan-penjelasan itu dengan bahasamu sendiri pada deret penjelas. Nah, pada paragraf tadi itu terdapat pada paragraf kedua. Ya, ini penjelasnya. Menurut Mahsun, bahasa Indonesia hanya memiliki 90.000 kata, tetapi dapat menciptakan kosakata baru, sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa yang kaya. Itu penjelasannya. Nah, kemudian ada juga dari Romo Magnis yang menyayangkan bahwa generasi muda itu lebih memilih bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Nah, itu penjelasannya. Nah, pada paragraf ketiga itu terdapat yang namanya simpulan atau pendapat dari penulis ya. Pendapat pribadi dari penulis itu contohnya atau pada paragraf tadi itu bisa kita tulis menguasai bahasa asing itu boleh, tetapi jangan sampai ganti bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Ini adalah bongkaran dari teks eksplanasi yang terdapat pada paragraf tadi. Ya, Ibu ingatkan bahwa teks eksplanasi itu ada 3 bagian. Bagian pertama itu pendahuluan atau berisi tentang topik masalah. Bagian kedua itu tentang penjelasan atau isinya yang di dalamnya itu berisi tentang deretan-deretan penjelas. Dan bagian yang ketiga itu adalah simpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Itu bagian teks eksplanasi. Ingat, teks eksplanasi itu adalah teks yang sesuai kenyataannya, yang berisi fakta-fakta, ya. Teks eksplanasi itu bukan teks dongeng. Ingat, teks eksplanasi itu isinya fakta-fakta, pendapat-pendapat. Itu teks eksplanasi. Bisa dipahami sampai sini? Ya. Oke. Ya, Bu. Nah, oke, kita kembali lagi. Ibu sudah tutup screen-nya. Nah, itu adalah contoh bagaimana kita mengerjakan atau contoh bagaimana kita bisa membongkar bagian-bagian dari teks eksplanasi. Ya. Next, nanti tugas kalian di bahasa Indonesia itu adalah kalian mendengarkan. Ya, mendengarkan. Nanti Ibu akan membacakan sebuah teks eksplanasi. Sengaja tidak akan Ibu beri teksnya. Ya, karena kalian targetnya adalah mendengarkan. Ya, paham ya? Nanti ada di GC. Oke, itu untuk penjelasan teks eksplanasinya ya. Untuk tema 4 ini pada fokus pada ST2 itu targetnya adalah mendengarkan, bukan membaca. Indikatornya sama, mencari informasi dan bagian-bagian. Kan pernah tahu kayak gini.
Oke. Pernah ada tugas kayak gini. Ya pernah waktu di tema 1 ya kalau tidak salah ya. Dua. Dua, Bu. Dua. Iya, tema 2. Tema 1 kan membaca, tema 2 itu mendengarkan. Oke, Ibu lanjut lagi ke PPKN ya. PPKN. PPKN yang ada di ST2 ini sudah Ibu rangkum. Kalian mendengarkan terlebih dahulu, nanti kalau kalian mau membaca buku paket bisa. Sekarang kalian mendengarkan penjelasan dari Ibu. Ibu akan share screen PowerPoint-nya. Nanti kita istirahatnya di rapel di belakang ya. Hah? Sudah terlihat? Belum muncul. Muncul ya, sabar. Kan Bu Sarah belum mulai share screen. Apaan tuh itu? Sabar sedikit file. Just feeling. Sudah muncul? Belum, masih That's more better. Ya. PPT 6A bukannya 6. Bu Sari bikinnya buat kelas 6 atau Bu? PPT 6A. Kalian sudah layarnya besar.